Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kecerdasan buatan, dan kebetulan saya di sini mendapatkan tema atau judul yaitu Random Forest Regression. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasdun Ajundi dari kelas A dengan NIM C2C023017. Nah, di sini masuk materi konsep dasar Random Forest. Ensemble Learning menggabungkan banyak model lemah decision tree menjadi satu model kuat. Nah, analoginya mengambil rata-rata pendapat banyak ahli independen. Dan tujuannya regresi memprediksi nilai numerik atau kontinu seperti contoh harga rumah, suhu, atau pendapatan. Dan hasil akhirnya prediksi final adalah rata-rata atau mean dari semua prediksi pohon atau kemudian ada dua elemen kunci random. Random forest membutuhkan dua tingkat keacakan untuk bekerja lebih baik daripada pohon tunggal. Yang pertama, random sampling atau bootstrapping. Setiap pohon dibangun menggunakan subset data pelatihan yang berbeda yang diambil secara acak dengan penggantian. Ini membuat setiap pohon sedikit berbeda. Kemudian yang kedua ada random feature selection. Saat setiap pohon memutuskan untuk membagi node, dia hanya mempertimbangkan subset fitur atau kolom yang dipilih secara acak, bukan semua fitur. Yang itu memastikan setiap pohon menjadi independen dan unik. Dan next ada jantung algoritma atau decision tree regression. Definisinya, decision tree regression adalah pohon yang membagi data berdasarkan fitur untuk meminimalkan variasi dalam nilai target. Kemudian proses inti, pohon membagi data secara berulang menjadi dua cabang, node kiri dan kanan, hingga node murni atau kondisi berhenti. Kemudian prediksi node, jika data jatuh ke node akhir atau leaf node, prediksinya adalah nilai rata-rata dari semua data pada node tersebut dan pada fokus perhitungan. Untuk tugas ini kita berfokus pada kriteria pemisahan atau splitting criterion. Next ada kriteria pemisahan atau mean square error. Yang di sini inti masalah bagaimana decision tree atau tahu cara membagi data. Jawabannya, pohon menggunakan pengukur kesalahan yang disebut mean squared error. Tujuannya mengukur seberapa bervariasi atau tidak akurat nilai target di suatu kelompok data atau node. Aturan dasar, apabila MSE tinggi, data belum seragam, variasi besar, variasi buruk. Kemudian apabila MSE rendah, data sudah seragam, variasi kecil, prediksi baik. Peran di Excel, kita menghitung MSE untuk membuktikan data mana yang lebih seragam setelah dibagi. Nah, di sini ada kelebihan atau kekurangan decision tree regression. Kelebihannya, dia memiliki akurasi yang tinggi, tidak overfitting, menangani banyak fitur. Dan ada kekurangannya, sulit diinterpretasi, komputasi berat. Nah, di sini ada sedikit demo di Excel. Nah, di sini ada random forest regression untuk mengetahui diabetes atau tidak sesuai dengan umur, BMI, dan kadar glukosa. Ini ada rumusnya untuk tree 1, tree 2, dan tree 3. Kemudian ada prediksi random forest. Ini rumusnya. Nah, di sini ada matriksnya, kemudian ada matriks evaluasi, akurasi presisi, recall, one score.
Kemudian untuk kesimpulannya, random forest regression adalah model yang kuat dan stabil. Dan intinya adalah mengambil rata-rata dari prediksi banyak regression tree. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya perhitungan matematis intinya berpusat pada kriteria mean squared error atau MSE untuk menemukan pemisahan data terbaik dalam setiap pohon. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.